Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya hari ini perjumpaan kami bersama dengan Tuhan memulihkan kami, menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami kekuatan baru untuk menghadapi apapun situasi dalam hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah, berkati hati dan pikiran kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, memahami, serta Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Berjumpa dengan Tuhan mendatangkan mujizat. Berjumpa dengan Tuhan mendatangkan mujizat. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang mau kita pelajari dalam hidup ini. Khususnya dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terkadang kita sering salah mengerti tentang 11 dalam pasal Yeremia 29 ayat 11 ini. Saya bacakan untuk saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ini, ya, tentunya di tengah-tengah situasi pandemi ini kita sadar bahwa ada banyak tantangan, tekanan, kesusahan, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tentunya dunia ini bukan semakin baik, tetapi dunia ini semakin rusak karena dosa. Tentunya sejak zaman Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden. Nah, dalam Yeremia pasal 29 ini adalah kejadian di mana bangsa Israel dalam pembuangan mengalami berbagai macam tekanan, tantangan, kesusahan, penderitaan. Dan pada saat itu adalah Raja Nebukadnezar. Saudara bisa bayangkan, dalam awal-awal pasal ini dikatakan Kuk Raja Babel berbicara tentang betapa beratnya beban bangsa Israel pada saat zaman Raja Nebukadnezar. Nah, ini gambaran pergumulan umat Tuhan di zaman sekarang. Bagaimana kita menghadapi situasi ke depan. Yeremia mengajarkan kepada kita pada hari ini. Untuk itu mari kita lihat yang pertama. Ayat 11 ini dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Ya. Lalu dikatakan di situ untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku tahu, berarti hanya Tuhan yang tahu apa yang tepat untuk kita di masa depan. Tuhan yang tahu apa yang pantas untuk kita di masa depan. Dan Dia menjamin bahwa di tangan Tuhan ada masa depan. Di tangan Tuhan ada harapan. Di luar Tuhan tidak ada harapan. Di luar Tuhan tidak ada masa depan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang paling tahu apa yang pantas untuk kita di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan sok tahu. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi harapan yang tepat untuk kita. Dengan Tuhan ada harapan. Dengan Tuhan ada hari depan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ya, bahwa apapun kesusahan, apapun kesulitan yang kita alami, percayalah
Di tangan Tuhan ada harapan. Di tangan Tuhan ada masa depan. Yang kedua, ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang kedua, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu mau mendengar doa kita. Sekarang waktunya kita berdoa. Satu-satunya jalan dalam hidup ini berdoa, datang pada Tuhan. Karena dengan kita berdoa, disitulah Tuhan mendengarkan seruan kita. Minta pertolongan dari Tuhan. Sehingga keadaan apapun, kita percaya di tangan Tuhan ada jalan keluar. Saudara berdoa karena saudara tahu di tangan Tuhan ada jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, berseru, datang dan berdoa kepadaku, kata Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Artinya apa? Ketika saudara berdoa, perhatikan baik-baik, Tuhan mendengar saudara. Itu yang kedua. Mari kita lihat berikut. Dan ayat 13. Apabila kamu mencari aku. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cari hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan. Kejar ibadah. Kejar persekutuan dengan Tuhan. Sadar saudaraku. Ya, bahwa gereja penuh dengan jemaat, belum tentu semua mencari Tuhan. Makanya dengan adanya corona ini, saudara tahu artinya. Tuhan tutup semua pintu rumah ibadah. Karena Tuhan mau supaya manusia ini membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Ada banyak pintu hati manusia syarat dengan kepentingan dunia ini. Sehingga Tuhan izinkan COVID Corona ini yang menutup pintu-pintu rumah ibadah. Karena Tuhan mau supaya umatnya membuka pintu hatinya untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, yang ketiga, ya, saudara datang kepada Tuhan, datang ke gereja. Benarkah saudara mencari Tuhan? Atau saudara hanya buang-buang waktu? Atau saudara hanya iseng? Ya. Karena Tuhan mencari hati yang berseru kepadanya, hati yang mencari Dia. Hari ini fokuskan hatimu untuk mencari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selanjutnya ayat 13 selanjutnya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang ketiga, cari Tuhan dengan segenap hati, jangan setengah hati. Karena Tuhan mau berjumpa dengan kita yang segenap hati. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati, itu yang Tuhan mau. Dan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, Tuhan berkenan bertemu dengan orang yang mencarinya dengan segenap hati. Ya. Ketika kita memiliki kesusahan, penderitaan, tekanan, tantangan, dengar baik-baik, Tuhan ingin kita mencari Dia dan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan, saya percaya di situ ada pemulihan, di situ ada jawaban, di situ ada mujizat. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati menemukan Tuhan. Dengar baik-baik, ketika engkau berjumpa dan menemukan Tuhan, maka di situ pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Dengan segenap hati cari Tuhan, jangan setengah hati. Ya. Dengan segenap hati, ya. Saya percaya orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati pasti menemukan Tuhan. Bukan saja menemukan, tapi mendapat jalan keluar. Yang terakhir ayat ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dengar baik-baik, Tuhan berjanji dalam ayat 14 ini. Dia berkenan kita temui.
Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dengan segenap hati kita mencari Tuhan, maka Dia pulihkan kita. Bukan saja Dia pulihkan, tapi Dia memberi kelegaan kepada kita. Dia menjawab doa-doa kita. Dan saya percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. 4 hal ini, mari. Ya, berjumpa dengan Tuhan. Disitulah terjadi mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan perjamuan kudus ini. Kami percaya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Engkau mengampuni kesalahan kami. Ampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Kami sambut Tuhan perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dengan perjamuan kudus ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang ragu Tuhan teguhkan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita mengangkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita memakan tubuh Kristus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan yang perjanjian baru yang menyatakan oleh darahku, perbuatan yang setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, mencari Engkau dengan segenap hati, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera-Mu turun atas kami. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Bapak Jokowi, pejabat pusat daerah, para menteri TNI Polri. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Kendalikan negeri ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, hikmat Tuhan turun atas Pak Jokowi. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi lingkungan gereja kami. Biar kami boleh saling menghargai, menghormati di tempat ini. Bapa di surga, persembahan-persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan khusus kami. Tuhan sucikan, kuduskan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami percaya ketika kami menabur bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan satu kali menjemput kita orang yang percaya mengasihinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu.